perkenalkan nama aku Dara Karina. Dan seperti yang pasti kalian juga mikir sekarang, kayak kenapa ada orang ini di Zapa Topik di dalam YouTube channelnya Syarif Zapata. Oke, jadi secara singkat, aku dan Syarif itu melakukan kerjasama juga dengan vlogger-vlogger lainnya. Nah, jadi salah satunya adalah aku dari Jerman. Nah, makanya aku ingin memperkenalkan diriku sedikit saja secara singkat kepada viewers-viewers yang Mas Syarif Zapata nih. Jadi intinya aku sudah 3,5 tahun tinggal di Jerman, dan aku itu pindah ke Jerman karena aku menikah dengan orang warga negara Jerman. Dan kami tinggal di kota Lorach, kota di Jerman, dimana kota Lorach ini deket banget dengan kota Basel di Switzerland, tempat tinggalnya Mas Syarif Zapata. Jadi sebenarnya kami itu cuma 15 menit ya naik kereta itu udah bisa ketemu, tapi dengan adanya pandemi dan corona ini jadi agak susah untuk melewati perbatasan negara. Oke, jadi sesuai judul yang udah kalian baca di video kali ini, topik kali ini aku akan membahas tentang kenapa ya banyak banget bule-bule di luar sana, termasuk orang-orang Jerman, itu suka dan tergila-gila banget dengan wanita-wanita Asia. Nah, poin pertama yang aku mau sampaikan ini sebenarnya lebih kepada opini ya, opini diri sendiri, opini pribadiku. Selama 3,5 tahun aku tinggal di Jerman, aku bisa melihat, oh ternyata kenapa ya aku bisa mendapatkan jawaban kenapa bule-bule Jerman itu suka banget dengan orang Indonesia atau cewek-cewek Asia. Jadi menurut aku poin pertama adalah sifat keibuan. Sifat keibuan yang mereka tidak dapatkan dari perempuan-perempuan Jerman, yang menurut aku mereka juga memiliki sifat keibuan, tapi sifat keibuannya yang menurut aku lebih kepada strict dan tough love gitu. Kalau kalian tahu tentang tough love itu, jadi mereka itu mencintai anaknya, mereka mendidik anaknya secara benar, tapi lebih kepada kedisiplinan. Terus mereka mau melakukan hal yang terbaik buat anaknya, tapi dengan cara yang sedikit lebih keras. Makanya dibilangnya tough love. Sedangkan kalau aku pikir wanita Indonesia atau wanita Asia, kita itu dididik dengan culture Asia yang jauh lebih lemah lembut. Caranya itu tidak se-tough love itu gitu ya. Jadi makanya mungkin laki-laki Jerman itu ketika bertemu dengan perempuan Indonesia merasa seperti diayomi. Nah, poin nomor 2 adalah serius dan mau berkomitmen. Nah, kenapa sih aku bilang serius dan berkomitmen? Karena setelah yang aku lihat dari teman-temanku sendiri dan lingkungan aku sendiri di sini, kebanyakan perempuan-perempuan Jerman itu mereka itu punya sifat yang sangat mandiri. Mereka itu sangat independen, mereka punya edukasi yang sangat tinggi, sehingga untuk berkomitmen atau berpacaran atau untuk menikah itu sangat mereka pikirkan. Mereka tidak akan melakukan itu sebelum umur mungkin 27-28 ke atas, atau kadang-kadang malah 30 ke atas baru mereka memikirkan itu. Nah, that's why kenapa kalau laki-laki Jerman yang sudah mungkin sangat matang atau mereka sudah siap untuk menikah dan punya rumah tangga, kadang-kadang mereka susah tuh dengan pacarnya, mungkin dengan perempuan-perempuan Jerman yang mereka masih berpikir kayak oke, saya masih pengen mencapai cita-cita saya ingin masih mencapai hal-hal yang belum saya capai. Sedangkan aku nggak bilang orang-orang Asia, cewek-cewek Asia itu hopelessly romantic, enggak. Tapi karena aku pun orang Indonesia ya, tapi aku berpendapat dan beropini bahwa orang Indonesia atau cewek-cewek Asia itu lebih mau berkomitmen dalam berhubungan, dan kita lebih terbuka dalam berhubungan, sehingga mereka orang-orang Jerman ini laki-lakinya lebih merasa safe dan lebih merasa kayak oke, kalau saya invest dengan perempuan ini dia pasti akan melakukan hal yang sama dan mau berkomitmen dengan saya gitu. Nggak ujung-ujungnya sudah pacaran lama, ujung-ujungnya kayak oke, saya nggak mau menikah sama kamu karena saya masih banyak hal-hal yang belum saya capai gitu. Sedangkan kalau orang-orang Asia, married itu kan part of religion juga ya. Jadi di Jerman itu kan religion is not that important gitu. Jadi menurut aku kalau orang Jerman
berkenalan atau berhubungan dengan wanita Asia, mereka akan merasa lebih safe dan lebih yakin kalau at the end of the day mereka bisa menikah atau punya komitmen yang serius. Poin nomor 3 adalah eksotis, ya kan? Pasti kalian juga udah tahu dan pasti kalian sudah paham bahwa bule-bule itu sangat suka dengan warna kulit kita, sangat suka dengan warna rambut kita, warna mata kita yang kayak kelihatan lebih dark brown. Karena seperti yang aku tahu, suamiku sendiri itu sebel banget dengan blonde rambutnya dia itu ya, rambut blonde-nya dia itu. Dan dia bilang kadang-kadang untuk memilih baju aja dia harus memilih baju yang a little bit dark gitu. Dia nggak suka pakai baju misalnya putih atau krem atau warna-warna yang pastel, karena menurut dia kalau misalnya dia pakai baju itu dan karena rambutnya dia blonde, dia merasa kayak apa ya, kayak pale gitu, kayak pale dan kelihatan sangat pucat gitu. Sedangkan aku sih tidak menganggap kayak gitu ya, tapi kan mungkin itu yang mereka rasakan. Dan ternyata temenku juga yang orang Jerman, dia juga bilang kayak aku nggak terlalu suka dengan baju yang warna-warna pastel atau warna putih, karena dengan rambutku yang blonde ini, kalau misalnya aku pakai baju itu jadi kelihatannya sangat pale dan pucat gitu. Dan aku pun baru tahu itu. Sedangkan that's why mereka orang-orang Jerman ini suka banget melihat rambut kita yang warna coklat atau dark brown atau hitam pekat, juga dengan kulit kita. Jadi bagi kalian khususnya perempuan-perempuan, cewek-cewek Indonesia yang memiliki warna kulit tidak seputih atau se-clear orang-orang Korea misalnya, jangan berkecil hati, karena banyak banget orang-orang Jerman khususnya itu pengen banget punya dying to have your skin, dying to have your hair, karena mereka tuh pengen banget punya rambut atau warna kulit seperti warna kulit kalian. Mereka kadang-kadang sampai setiap seminggu atau 2 kali seminggu mereka ke tanning center, tempat mereka bisa membuat kulit mereka yang agak sedikit gelap. Mereka sampai punya tanning spray, mungkin setiap hari mereka tuh pakai spray itu supaya warna kulitnya agak sedikit gelap. Mereka kalau lagi summer, sedikit ada matahari itu mereka bisa seharian mungkin di bawah matahari berjemur supaya mereka punya kulit yang agak sedikit gelap. Oke, poin selanjutnya adalah kemandirian tinggi dari wanita-wanita di Jerman. Seperti tadi yang aku sudah bilang, wanita di Jerman itu sangat independen, mereka sangat mandiri. Mungkin setelah 17 tahun, mereka itu udah tinggal sendiri dan mereka itu sudah financially independent dan mereka sudah terbiasa membiayai diri sendiri. Jadi ketika mereka punya pasangan, ya gak ada yang berubah. Mereka tidak membutuhkan pasangan itu untuk ngasih something buat mereka atau membantu mereka melakukan sesuatu gitu. Sedangkan poin plus bagi kita sebagai orang Asia adalah I don't say that kita itu enggak independen atau kita selalu membutuhkan laki-laki. No, tapi menurut aku dengan budaya Asia, budaya patrilineal yang menurut kita itu laki-laki itu di atas perempuan. Walaupun perempuan masih bisa do whatever they want dan bisa menggapai cita-cita mereka bisa tetap bekerja, mereka bisa bekerja sesuai seperti laki-laki, tapi tetap di dalam rumah tangga laki-laki itu di atas kita. Sedangkan kalau di Jerman, mereka itu sangat feminis ya, mereka sangat tahu bahwa level perempuan dan laki-laki itu benar-benar sama. Jadi menurut aku dari situ laki-laki suka merasa mungkin mereka tidak dibutuhkan, mereka tidak manly, mereka berkurang gitu sepertinya. Sedangkan sama orang-orang Asia mereka lebih menganggap bahwa saya tuh ada gitu loh, saya laki-laki dan saya di rumah tangga ini juga berperan, bukan hanya perempuannya aja. Oke, poin terakhir yaitu ramah dan tidak kaku. Nah, poin ini tuh plus banget ya buat kita sebagai wanita Asia yang dibandingkan dengan orang-orang dan wanita Jerman yang jauh lebih kaku dan lebih dingin. Jadi sebenarnya basic mereka itu sebenarnya baik. Mereka itu cewek-ceweknya baik, tapi mereka butuh waktu yang lebih lama. Jadi kayak pemanasannya lebih lama untuk sampai ke poin mereka itu baik dan menerima orang baru gitu.
Sedangkan menurut aku orang-orang Asia ini kita dibesarkan di budaya yang dari kecil itu kita memang sangat hangat dan friendly dan kekeluargaan. Jadi menurut aku laki-laki Jerman itu ketika kenal sama kita, jauh mereka merasa kayak mereka merasa diterima, mereka merasa hangat mungkin ya, kayak cara kita menerima mereka juga dari keluarga kita ya. Misalnya ini personal experience gitu, kayak seperti ketika keluargaku menerima suamiku, suamiku merasa kita sangat hangat dan kita sangat kekeluargaan gitu ketika menerima dia gitu. Sedangkan dia pernah cerita kalau misalnya dulu pas dia sama pacarnya di orang Jerman, ya keluarganya itu butuh waktu sampai mereka ketemu keluarga ya. Itu butuh waktu banget gitu, dan buat mereka cewek-cewek Jerman itu agak sedikit susah untuk mengutarakan perasaan. Mereka sangat berhati-hati dalam membina sebuah relationship. Sedangkan kadang-kadang mungkin ada orang laki-laki Jerman yang suka seperti itu, tapi ada juga laki-laki Jerman yang merasa kayak saya tidak merasa safe karena apakah kamu akan mau komitmen sama saya at the end of the day gitu. Karena mereka tidak suka mengutarakan perasaan kan. Jadi pasangan itu suka nggak tahu juga misalnya perasaan kita seperti apa dan lain-lain. Oke teman-teman, sampai segitu dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama aku, Dara Karina di Zappa Topik. Bye!